Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Hesti. Kita akan mempelajari matematika, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini bermanfaat, berjalan dengan lancar, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan kita pada hari ini. Amin. Oke, kita berdoa bersama ya, Nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Semangat semuanya ya sebelum kita mulai pelajaran hari ini supaya kita tetap sehat, imun kita tetap baik, maka jalani hari-hari dengan semangat dan juga jaga protokol kesehatan. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Pada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat di kelas 6 ini, kita akan mempelajari beberapa sifat. Sifat pertama yaitu sifat pertukaran atau nama lainnya adalah komutatif. Sifat pertukaran, diingat nama lainnya adalah komutatif. Sifat komutatif pada operasi hitung bilangan bulat terdapat pada penjumlahan dan juga perkalian. Bagaimana ya penulisannya dalam penjumlahan dan perkalian? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pada penjumlahan, maka sifat komutatif atau pertukaran ini bentuknya menjadi A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi kalau kita lihat dari nilainya ini, ini hanya ditukar saja ya antara penempatan A dan B-nya. Ya, awalnya kita tulis A ditambah B. Kemudian setelah tanda sama dengan, yang tadinya B-nya di belakang, maka dia berpindah maju di depan dan A-nya di belakang. Seperti itu ya. Sementara pada perkalian, tandanya saja yang berbeda, yaitu tandanya perkalian, maka ditulis A kali B sama dengan B dikali A. Sama seperti penjumlahan tadi, jadi bergantian ya nak ya, ditukar. Yang awalnya A di depan setelah tanda sama dengan B yang ada di depan. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Kita punya 8 ditambah 4, berarti artinya itu sama dengan 4 ditambah 8. Kalau kita menggunakan sifat pertukaran atau komutatif. Kita hasilkan ya di nilai yang sebelah kiri. 8 ditambah 4 maka hasilnya adalah 12 dan yang belakang ketika ditukar 4 ditambah 8 maka hasilnya pun akan sama yaitu 12. Maka bisa dipastikan sifat pertukaran antara sisi di sebelah kiri akan sama dengan sisi yang sebelah kanan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh pertukaran pada penjumlahan jika ada bilangan yang berbentuk negatif. Contoh, negatif 18 ditambah 54. Maka hasilnya sama dengan, tinggal kita balik ya nak, hasilnya 54 ditambah buka kurung negatif 18. Kita tutup lagi. Ingat, jika setelah tanda tambah ada bilangan negatif, maka kita buatkan kurung ya nak, supaya bisa terpisah antara operasi hitung dengan bilangan negatifnya. Maka kita hitung antara sisi yang kanan dengan sisi yang kiri. Negatif 18 ditambah dengan 54. Artinya penghitungannya sama dengan 54 dikurang 18, yaitu hasilnya 36. Mengapa hasilnya 36? Karena lebih besar bilangan positifnya. Bilangan positifnya adalah 54. Sementara bilangan negatifnya hanya 18. Mengapa Ibu hasilnya ini harus kita kurang bukan ditambah? Karena 18 itu bernilai negatif. Sementara 54 bernilai positif. Jika ingin kamu analogikan supaya lebih mudah, gitu ya nak ya. Jika mau dianalogikan menjadi lebih mudah, maka negatif itu artinya diambil gitu ya. Atau berhutang.
Sementara 54 itu tanda positif artinya membayar. Jika kita analogikan dalam sebuah cerita, maka ibu memiliki uang sebanyak 54.000 ya, namun ibu berhutang 18.000. Nah, uang itu kita tambah nih. Ibu punya hutang 18, kemudian ibu bayar ya 54. Maka uang ibu akan nambah atau berkurang, Nak? Betul, uang ibu tetap berkurang. Kenapa? Karena ibu punya hutang. Hutangnya adalah 18. Jadi kita hitung 54 dikurang dengan 18 hasilnya 36. Untuk menentukan hasilnya positif atau negatif, lihat mana nih nilai atau angka yang lebih besar. Negatif 18 dengan positif 54 lebih besar positif 54. Maka hasilnya juga ikut menjadi positif. Berikutnya sampingnya juga sama, kita hitung dengan cara yang sama. Maka kita punya 54 dikurang dengan 18, hasilnya menjadi 36. Nah, berikutnya bagaimana jika dua-duanya adalah bilangan negatif? Berarti kita coba ya baca dengan analogi sebuah cerita. Maka ingat, negatif itu seperti halnya berhutang ya. Maka ibu memiliki hutang 22.000. Anggap ada nolnya 3 di belakang ya nak ya, supaya mudah. Anggap ibu memiliki hutang 22.000. Ditambah, tandanya negatif lagi tuh nak. Maka ditambah, ibu menghutang lagi 65.000. Berarti hutangnya ibu tambah banyak atau tambah sedikit? Betul, hutang ibu tambah banyak ya. Artinya kalau dua-duanya bilangan negatif dan kita tambah, itu langsung kita tambah ya. Karena hutang bertemu dengan hutang. Maka hutang ibu bertambah banyak menjadi 87. Nah, karena itu adalah hutang semua, maka nilainya negatif. Jadi negatif 87. Yang sebelah kanan juga kita hitung negatif 65 ditambah negatif 22 sama ya, hutang ditambah berhutang lagi, maka hasilnya negatif 87 juga. Seperti itu. Berikutnya yang perkalian. Contoh dalam perkalian, yang pertama, jika semuanya adalah bilangan bulat positif, maka 4 dikali 3 sama dengan kita tukar. Nah, jadi 3 dikali 4. Hasilnya sama-sama sebelah kiri dan kanan 12. Berikutnya, jika salah satu nilai ada yang negatif. Contoh, negatif 14 dikali 27, itu kita tukar ya nak ya, menjadi 27-nya di depan. Jadi 27 dikali buka kurung negatif 14, tutup kurung. Ingat, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar, jika ada negatif bertemu dengan positif pada perkalian, maka hasilnya menjadi betul, hasilnya menjadi negatif ya. Maka 14 dikali 27 hasilnya 378. Negatifnya dari mana? Karena ada pertemuan antara negatif 14, berarti negatif 14 itu bernilai min gitu ya, negatif, dan 27 bernilai positif. Berarti negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Dilihat tabel sebelumnya ya, di pelajaran kita sebelumnya sudah ada tabelnya. Oke, berikutnya 27 bernilai positif dikali dengan negatif 14 bernilai negatif. Maka positif dikali negatif hasilnya juga negatif. Maka sama mendapatkan hasil negatif 378. Bagaimana Bu jika dua-duanya negatif? Baik, jika dua-duanya negatif seperti contoh yang paling bawah ya nak. Negatif 20 dikali buka kurung negatif 5 tutup kurung. Maka tinggal kita tukar, yang belakang kita taruh di depan. Jadi min 5 dikali buka kurung negatif 20. Ingat, dalam perkalian jika ada negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Masih ingat? Alhamdulillah ya, ingat. Jadi, kalau ada negatif dikali negatif atau negatif bertemu dengan negatif dalam perkalian, maka hasilnya pasti positif ya. Jadi 20 dikali 5 itu 100. Negatif dikali negatif positif. Maka hasilnya 100 saja tanpa tanda negatif.
Seperti itu ya. Ini untuk sifat pertukaran atau komutatif. Ingat, komutatif pertukaran. Kita masuk ke sifat berikutnya. Sifat kedua yaitu pengelompokan atau nama lainnya dalam matematika yaitu asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi hitung bilangan bulat terdapat pada penjumlahan dan perkalian. Ingat, pada penjumlahan dan perkalian. Kalau sifat sebelumnya pertukaran, sifat ini pengelompokan. Kita lihat yuk bagaimana perumusannya pada penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, maka di depannya kita buat kurung terlebih dahulu. Jadi buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan pengelompokan yang tadinya kurung itu ada di depan pada A dan B, maka kita pindahkan. Kita pindahkan ia ke belakang. Jadi A-nya tidak kita buat kurung, maka menjadi A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Begitu juga dengan perkalian. Pada perkalian yang berbeda hanya pada operasi hitungnya ya, diganti menjadi kali. Caranya sama, kurungnya kita taruh di depan ya, kita taruh di depan lalu kita taruh di belakang. Jadi buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Yuk kita perhatikan contoh-contohnya. Pada penjumlahan, Ibu punya contoh buka kurung 10 ditambah 20 tutup kurung ditambah 5. Maka jika kita buat berikutnya pengelompokannya, maka 10-nya tidak digunakan kurung ya nak. Kenapa 10-nya tidak menggunakan kurung? Karena ingat sifat asosiatif awalnya dibuat kurung di depan, selanjutnya kurungnya berpindah di belakang. Maka kita tulis 10 ditambah 2 buka kurung 20 tambah 5 tutup kurung. Ingat, kalau di dalam kurung ada 2 bilangan, maka itu harus kita dahulukan. Maka 10 tambah 20 dengan tambah 5, mana yang kita dahulukan? 100, 100, 100. Betul. Maka yang kita harus dahulukan adalah yang ada di dalam kurung. Maka 10 kita tambah dengan 20 terlebih dahulu ya. Maka kita dapatkan 10 ditambah 20 itu adalah 30 ditambah 5. Nah, sekarang bagian belakang. 10 ditambah buka kurung 20 tambah 5 tutup kurung. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Oke, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Betul, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bagian belakang. Jadi 20 ditambah 5 dapat 25. Kita jumlah dengan yang depannya. Maka 30 tambah 5 yaitu 35 dan 10 tambah 25 hasilnya 35. Coba perhatikan. Sama bukan depan dan belakang? Iya ya. Jadi sifat pengelompokan ataupun yang sebelumnya pertukaran hasil kiri dan kanan akan sama jika penghitungan kamu betul dan benar. Sekarang jika ada bilangan negatif di dalamnya. Maka kita lihat ya. Contoh dari Ibu 42 ditambah buka kurung negatif 60. Diingat ya nak ya. Kalau ada tanda negatif maka kita kurungkan ya jika ada di dalam operasi hitung supaya nanti tidak tertukar. Ditambah dengan 84 sama dengan, ingat kurungnya kita pindahkan ke belakang maka menjadi 42 ditambah buka kurung negatif 60 ditambah 84 tutup kurung. Maka ingat yang kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 42 ditambah negatif 60 artinya gimana ya? Artinya Ibu membayar 42 ditambah Ibu berhutang 60. Berarti hutang Ibu atau uang Ibu akan bertambah banyak atau berkurang ya? Iya, uang Ibu akan berkurang. Kenapa? Karena uang Ibu akan dikurang dengan hutang yang Ibu punya. Maka dikurang. 60 dikurang 42. Berapa ya hasilnya? Nah, hasilnya adalah 18. Negatifnya dari mana, Bu? Coba lihat, 42 itu adalah positif. Sementara 60 itu adalah bilangan negatif. 42 dengan 60, mana yang lebih besar? Betul, yang lebih besar 60 ya. Karena yang lebih besar adalah bilangan negatif, maka hasilnya pun negatif gitu. Jadi kalau pada penjumlahan,
hasil positif negatifnya tergantung pada bilangan mana yang lebih besar, positifnya atau negatifnya. Itu ya untuk penjumlahan. Lalu begitu juga dengan yang belakang, kita hasilkan terlebih dahulu. Kita punya hutang 60, ditambah kita bayarnya 84. Maka uang kita tetap 84 atau harus dikurang dengan hutang ya? Ya, harus kita kurang. Maka 84 dikurang 60 dapat 24. Negatifnya dari mana? Wah, sudah pintar-pintar ya. Negatifnya betul didapatkan karena dari mana? Oke, negatif 60 ditambah 84 berarti harusnya negatif 24 atau 24. Iya, di situ yang lebih besar adalah nilai yang positifnya ya. Maka 84 kita kurang dengan 60 hasilnya 24, bukan negatif 24 ya. Di situ ada salah penulisan. Betul, kita lanjutkan. Maka negatif 18 ditambah 84 mendapatkan hasil 66 dan 42 ditambah 24 ya nak, bukan negatif 24. Hasilnya adalah 66. Jadi hasil kiri dan kanan akan tetap sama. Begitu juga dalam contoh perkalian. Bisa dilihat ya nak ya. Oke, dalam perkalian tinggal kita pindahkan dan ingat kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung seperti contoh. Oke, baik. Sekarang kita masuk yuk ke contoh berikutnya atau ke sifat berikutnya. Sifat yang ketiga yaitu sifat penyebaran atau distributif. Secara umum, sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan dituliskan dalam rumus berikut. Oke, ingat ya, distributif nama lainnya adalah penyebaran. Penjumlahan, pada penjumlahan ditulis A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, sifat di atas disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kenapa begitu ya? Karena kalau kamu perhatikan lebih seksama, di dalam sifat distributif di atas itu ada nilai perkalian, ada sifat operasi hitung perkalian, dan ada penjumlahan. Maka disebut sebagai perkalian terhadap penjumlahan. Jadi caranya kita hitung terlebih dahulu ya nak. A kali buka kurung B ditambah C tutup kurung itu sama saja A ini harus kita kali terlebih dahulu dengan B. Kemudian A ini dikali lagi dengan C. Gitu ya. Diulang ya. Kalau ada penulisan A kali buka kurung B ditambah C tutup kurung, artinya nilai depan itu, nilai A harus kita kali dengan semua nilai yang ada di dalam kurung. Maka A kita kali ke B, kita kurungkan, kita tambah, buka kurung. A harus kita kali juga dengan C. Jadi adil ya. A ini dikalikan ke semua nilai yang ada di dalam kurung. Seperti itu. Begitu juga pada pengurangan. Pada pengurangan perbedaannya hanya di tandanya saja ya nak. Tandanya menjadi kurang. Maka A kali buka kurung B dikurang C tutup kurung menjadi buka kurung A kali B tutup kurung kurang buka kurung A kali C tutup kurung. Ingat, pada sifat distributif nilai perkalian ya harus kita kalikan dengan semua nilai yang ada di dalam kurung. Maka A harus adil. A harus kita kali B dikurang dengan A juga kita kali C. Seperti itu dalam pengurangan. Maka ia disebut sebagai sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita lihat contoh yuk biar lebih memahami. Oke, baik. Contoh berikutnya pada penjumlahan. Kita lihat sisi yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. Ibu punya contoh 5 dikali buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung. Maka ingat, nilai perkalian atau angka pada perkalian harus adil. Kita kalikan dengan semua angka yang ada di dalam kurung. Maka 5 harus kita kali berapa ya? Betul, 5 harus kita kali 3 dan 5 harus dikali dengan 2 juga. Maka kita buat, jangan lupa kurungnya. Lihat rumusnya. Maka kita tulis buka kurung 5 kali 3 tutup ditambah buka kurung 5 dikali 2 tutup.
ya. Maka dihasilkan, kita lihat dalam pengerjaan distributif, kita juga harus mengerjakan sisi kiri dan juga sisi kanan agar bisa dibuktikan bahwa hasilnya sama. Sekarang di sisi yang sebelah kiri, walaupun ada perkalian, namun ada kurung tidak? Ya, ingat, jika ada kurung jika di dalam kurung ada dua bilangan, maka itu yang harus kita dahulukan. Maka 3 ditambah 2 mendapatkan 5. Maka 5 kita turunkan, kita kali dengan 5 yang ada di sampingnya. Sementara yang sebelahnya kita dahulukan yang ada di dalam kurung juga ya, karena di dalam kurung ada dua bilangan atau dua angka. 5 kali 3 15 dan 5 kali 2 10. 5 kali 5 mendapatkan 25 dan 15 tambah 10 25. Apakah sama? Yap, betul, sama. Maka pada distributif sisi kiri dan sisi kanan juga akan sama. Yang berikutnya contoh kedua di sebelah kanan. Min 5 dikali buka kurung negatif 35 tambah 86 tutup kurung. Maka harus adil ya nak. Min 5 atau negatif 5 harus kita kali ke negatif 35 dan negatif 5 harus kita kali juga ke 86. Maka kita tulis min 5 dikali. Nah, kita lihat ada dalam kurung lagi. Ibu punya hutang 35. Ditambah ibu bayar 86. Ibu bayar 86. Maka caranya bagaimana? Harus kita kurang ya. Caranya 86 kita kurang dengan 35. Hasilnya adalah 51. Nah, 51 kenapa positif? Ya, betul. Sudah mahir ternyata. Kenapa positif? Karena bilangan negatifnya hanya 35, sementara bilangan positif 86. Ya, positifnya lebih besar. Maka hasilnya positif 51. Maka negatif 5 dikali 51 hasilnya adalah negatif 255. Dan di sebelahnya kita kerjakan min 5 dikali negatif 35. Ingat, negatif dikali dengan negatif hasilnya berubah menjadi positif. Dan yang berikutnya di sebelahnya negatif 5 dikali 86. Berarti negatif dikali positif. Hasilnya adalah negatif. Lihat rumus di sebelumnya ya, atau di bagian pertemuan antara bilangan positif dan negatif jika kamu masih lupa di pelajaran sebelumnya. Maka mendapatkan hasil negatif 430. Nah, diingat kita kerjakan negatif 255 sama dengan 175. Kenapa ya menjadi kurang? Karena ada tanda tambah, buka kurung, negatif ya. Maka mereka bertemu sama saja dengan positif dikali dengan negatif gitu ya. Kurungnya itu sama saja dengan dikali dengan negatif. Maka positif dikali negatif akan berubah menjadi negatif. Maka hasilnya sama deh antara yang depan dengan yang belakang. 175 dikurang 430, Bu, saya masih bingung. Seperti biasa, 175 itu kan positif. 430 tanda depannya apa? Oh, tanda depannya itu adalah tanda kurang atau negatif. Maka kita analogikan, kita membayar 175 dan kita memiliki hutang 430. Maka uang kita tambah banyak atau tambah sedikit ya? Betul, tambah sedikit karena uang yang kita punya 175 kita bayar dengan hutang yang kita punya gitu ya. Kita membayar hutang kita, maka kita kurang 430 dikurang dengan 175 hasilnya adalah 255. Kenapa 255-nya negatif? Betul, karena nilai negatif atau bilangan negatif lebih besar, yaitu 430, sementara bilangan positifnya hanya 175. Maka hasilnya negatif, maka sisi kiri dan sisi kanan sudah sama. Gitu ya. Lanjut, kita masuk ke contoh ini pada penjumlahan ya. Begitu juga nanti pada pengurangan kurang lebih akan sama, hanya perbedaannya pada tandanya saja ya nak. Sekarang kita akan masuk ke ayo berlatih. Nah, Ibu di sini punya 3 soal ya. Silakan dikerjakan, boleh di screenshot terlebih dahulu lalu nanti dikerjakan ya. Semua ada di materi sebelumnya. Soal nomor 1.
Lengkapilah titik-titik di bawah ini dan tentukan cara yang digunakan. Jadi kamu masukkan tuh angkanya apa saja ya di dalam situ. Setelah nanti sudah kamu tulis, di bagian akhir kamu tulis ya sama dengan bagian akhir tuh yang titik-titik akhir. Setelah sudah ketahuan hasil akhirnya berapa, contoh hasil akhirnya 20, tulis buka kurung itu menggunakan cara apa? Apakah asosiatif, distributif, atau komutatif? Ya, lihat nanti caranya di sebelumnya. Nomor 2, kerjakan soal di bawah ini dengan cara asosiatif. Ingat-ingat cara asosiatif. Dan yang ketiga, tentukan lengkapi titik-titik di bawah ini dan tentukan cara yang digunakan. Kira-kira nomor 3 hasilnya berapa dan menggunakan cara apa ya? Silahkan berlatih, selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, ada yang ingin dipelajari lagi, silahkan dilihat kembali ya video ibu sebelumnya. Selamat belajar, selamat berlatih, jaga kesehatan ya. Sampai sini materi dengan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.